Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wal akibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puji, segala syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita limpahan nikmat, limpahan rahmat. Dari sekian banyak nikmat, dari sekian banyak rahmat, kita mensyukuri semuanya dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat yang diberikan oleh Allah, rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu contohnya adalah di kesempatan sholat Jumat kali ini Allah gerakkan kaki kita, Allah gerakkan hati kita, dan Allah berikan keringanan kita dalam melangkah ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat Jumat pada kesempatan kali ini. Dan dari sekian banyak nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke muka bumi yang ada di semesta, ia adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Bukankah Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rasulullah SAW menjadi rahmat untuk seluruh alam. Nabi Muhammad menjadi rahmat untuk seluruh alam, termasuk salah satunya sebagai perantara risalah Allah, yaitu Islam. Islam muncul melalui perjuangan yang keras dan gigih dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan oleh karena itu kita berselawat kepada Nabi Muhammad dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di kesempatan kali ini, Al-Fakir selaku khatib sholat Jumat ingin menghimbau, ingin mengingatkan bahwasanya marilah kita bersama-sama bermuhasabah, marilah kita meningkatkan kualitas iman, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang sebenarnya yaitu takwa dalam mengerjakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah, perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Di kesempatan sholat Jumat kali ini, Al-Fakir selaku khatib ingin mengajak para hadirin sekalian untuk saling bermuhasabah mengenai bagaimana cara kita menyikapi rasa cinta Rasulullah SAW yang sangat besar kepada umatnya. Ya, Rasulullah sangat mencintai kita sebagai umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika itu duduklah para sahabat dan Rasulullah SAW, dan Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Wahai para sahabat, tahukah kalian golongan yang soleh dan golongan yang alim?" Lantas sahabat kemudian menjawab, "Apakah para malaikat ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Bagaimana mungkin para malaikat itu tidak mulia sedangkan mereka berada di sisinya Allah? Mereka tidak pernah membangkang perintah Allah, mereka selalu taat. Ada lagi yang lebih mulia," kata Rasul. Lantas para sahabat bertanya kembali, "Apakah para nabi dan rasul ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Bagaimana mungkin para nabi dan para rasul tidak mulia sedangkan mereka mendapat wahyu dari Allah? Mereka berada di jalan Allah. Ada lagi yang lebih mulia," kata Rasulullah. Dan para sahabat kemudian bertanya lagi, "Apakah kami ya Rasulullah? Apakah mereka sebagai sahabat Rasulullah itu orang atau kelompok orang yang alim?" Lantas Rasulullah menjawab, "Bagaimana mungkin kalian ini tidak mulia sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Aku berada bersama kalian. Ada lagi yang lebih mulia," kata Rasulullah kepada para sahabat. Lantas sahabat tidak bisa menjawab lagi, dan mereka berkata, "Sesungguhnya hanya Allah dan Rasulnya saja yang lebih mengetahuinya," kata para sahabat kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah SAW terdiam. Pipi atau pelipis mata Rasulullah basah akan air mata yang berbeda dibanding air mata biasanya, karena air mata tersebut merupakan air mata yang menunjukkan tentang kerinduan dari beliau kepada umatnya. Rasulullah berkata, "Tuba liman yaroni wa ahmanabi, wa tuba summa tuba summa tuba liman lam yaroni wa amana." Sungguh beruntung, kata Rasulullah, bagi orang yang pernah melihatku, kemudian setelah itu dia langsung beriman kepadaku, kata Rasul. Orang itu disebut beruntung.
Akan tetapi, watuba sumatuba sumatuba, akan tetapi 3 kali keberuntungan, 3 kali keutamaan, 3 kali kemuliaan, kata Rasulullah. Liman lam yaroni wa amana. Bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman, mereka mempercayaiku, kata Rasulullah. Orang yang tidak pernah melihat Rasulullah secara langsung, tidak pernah berjihad di jalan Allah bersama Rasulullah secara langsung, tidak pernah berperang bersama Rasulullah secara langsung, tidak pernah ikut majelis atau perkumpulan khalaqah bersama Rasulullah secara langsung, tapi dia mengimani Nabi Muhammad. Dia mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan apa yang telah dipegang sekarang merupakan perjuangan dari Nabi Muhammad. Maka itu disebut kelompok orang yang beruntung, kata Nabi Muhammad. Umat yang beruntung, yaitu umat yang ada di akhir zaman ini, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Betapa cintanya Rasulullah, betapa sayangnya Rasulullah didukung akan beberapa hal, seperti ketika itu berziarahlah seorang alim ulama bernama Syekh Muhammad ibn Alwi al-Maliki. Dalam keadaan sadar, Syekh Muhammad bin Alwi al-Maliki berjumpa dengan Rasulullah. Ketika itu di belakang Rasulullah terdapat jumlah orang yang sangat banyak, jumlah orang yang membludak saking banyaknya, sehingga sang Syekh Muhammad ibn Alwi al-Maliki bertanyalah kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang ada di belakangmu ini Rasulullah? Kenapa jumlahnya banyak? Kenapa jumlahnya membludak saking banyaknya jumlah orang yang ada di belakang Rasulullah?" Rasulullah kemudian menjawab, "Tahukah engkau, mereka yang ada di belakangku ini, mereka adalah umat yang kucintai, mereka adalah umat yang kurindukan, mereka adalah umatku yang ada di Indonesia," kata Rasul kepada sang Syekh Muhammad ibn Alwi al-Maliki. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya sangatlah besar. Kenapa seperti itu? Berkatalah Sayyidina Ali, qala Sayyidina Ali karamallahu wajhah, "Inna Rasulillah fi akhiri nafsi harakat syafatai maratain falkaitu syam'i fasami'tuhu yaqul ummati 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 fadu bida Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qala law kana fid dunya tadumu li wahidin law kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha muhalladah." Dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika di akhir detik-detik wafatnya, di akhir detik-detik meninggalnya atau sakaratul maut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat bibir dari Rasulullah bergerak dengan 2 kali gerakan, ke atas dan ke bawah. Lantas Sayyidina Ali mendekatkanlah telinganya, mendekatkanlah pendengarannya, dan mendengar Rasulullah berkata, "Ummati, ummati, ummati." Fadu bida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang, siapapun itu, orang awam, di akhir hayatnya, menjelang detik-detik meninggalnya, yang ada di pikirannya pasti tercampur antara urusan duniawi dan akhirat. Tetapi berbeda dengan Rasulullah SAW. Rasulullah ketika beliau di akhir detik-detik meninggalnya, di akhir detik-detik wafatnya, beliau memikirkan tentang keadaan umatnya. Beliau tidak memikirkan Siti Khadijah, tidak memikirkan Siti Fatimah, tidak memikirkan Sayyidatuna Aisyah, tidak memikirkan Ali bin Abi Thalib, tidak memikirkan Umar, tidak memikirkan Abu Bakar, tidak memikirkan Utsman, tidak memikirkan pamannya Hamzah. Bukan tidak memikirkan, lebih tepatnya beliau memikirkan tapi lebih memprioritaskan tentang umatnya. Bahkan dirinya sendiri pun Rasulullah tidak memikirkan. Ketika sakaratul maut, di akhir hayat Rasulullah, ketika ditarik nyawa Rasulullah, Rasulullah berkata, "Alangkah sakitnya sakaratul maut ini. Jikalau bisa, sakaratul maut ini biarkan aku yang menampungnya. Jangan berikan rasa sakit ini kepada umatku," kata Rasulullah. Rasulullah di akhir hayatnya masih memikirkan tentang keselamatan, masih memikirkan tentang nasib umatnya. Padahal Rasulullah saat itu sedang menahan betapa sakitnya, betapa pedihnya sakaratul maut. Rasa cinta Rasulullah SAW terkadang kalau kita pikir belum terbayarkan, belum terbalaskan dari umatnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita membicarakan tentang kecintaan, cinta itu adalah bukti atau sebuah kalimat yang hanya sekedar keluar dari sebatas lisan saja. Tetapi untuk membuktikan cinta itu ada atau benar, itu seperti apa? Tentunya dengan pembuktian atau dengan perbuatan, dengan tindakan. Tidak ada keselarasan yang menunjukkan bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Afala ya'qilun, afala ta'qilun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tidakkah kita berpikir, tidakkah kita merenung? Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim siapapun itu ketika ditanya apakah engkau mencintai Rasulullah, setiap muslim manapun pasti akan mengatakan, "Ya, aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tapi kalimat dari cinta tersebut mana pembuktiannya? Dia mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad. Sedangkan kalau difikir,
tangan yang diberikan oleh Allah berjumlah 2, kiri dan tangan ini masih dia gunakan untuk mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, masih mengerjakan perbuatan yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad, apakah itu disebut perbuatan cinta kepada Nabi Muhammad? Sedangkan mata yang diberikan oleh Allah berjumlah 2, kiri dan kanan ini masih kita pergunakan untuk memandang, untuk melihat hal-hal yang haram, hal-hal yang berbau dosa, hal-hal yang berbau maksiat, yang dimana hal-hal tersebut dilarang oleh Allah dan tidak disukai oleh Nabi Muhammad. Apakah hal tersebut layak disebut mencintai Rasulullah? Tidak. Dan Allah berikan kita telinga pendengaran kiri dan kanan. Apakah dari pemberian Allah tersebut kemudian kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang tidak sepatutnya kita dengar? Itu merupakan bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad? Tidak. Allah berikan kita kaki kiri dan kanan, tapi kita masih gunakan kaki yang diberikan oleh Allah ini untuk melangkah ke tempat-tempat yang maksiat di dalamnya, ke tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah, tidak disukai juga oleh Rasulullah. Jadi cinta itu dibuktikan dengan adanya keselarasan dari lisan dan juga hati. Lantas bagaimana cara menumbuhkan, cara menguatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad? Yang bisa kita lakukan adalah kita meminimalisir perbuatan dosa. Bahkan Allah juga berkata, afala yaqilun, afala taqilun, tidakkah kalian berfikir, tidakkah kalian merenung, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dari apa yang telah Allah berikan tersebut, kita bisa setidaknya meminimalisir perbuatan dosa. Yang terakhir, kita juga bisa untuk memperbanyak membasahi lidah kita dengan berselawat kepada Nabi Muhammad. Ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah di akhirat nanti, solawat yang kita sebut, solawat yang kita ucapkan, yang kita lafazkan akan menjadi syafaat untuk diri kita. Selain itu, ketika kita berselawat, layaknya ketika kita dipanggil oleh seseorang, nama kita disebut oleh orang lain, lama-kelamaan kita akan juga mengenal orang tersebut. Begitu juga dengan solawat. Ketika kita memperbanyak solawat, tentu saja solawat yang kita lafazkan tersebut, Rasulullah juga akan mengenali kita di akhirat nanti. Insya Allah Rasulullah dengan selawat yang kita ucapkan, yang sering kita lafazkan, beliau akan mengenali kita sebagai umatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, faya ayyuhal hadiruna usikum wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, la ilaha illallah wa alaihi tawakkaltu 'alallah wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Qala rabbuna ud'uni astajib lakum wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammiril yahuda wa Israel. Allahumma dammiril yahuda wa Israel. Allahumma dammiril yahuda wa Israel wa shattit syamlahum wa farriq jamahum. Allahumma ansur 'alal mujahidin a'dana wa a'da'din birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.